Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang gerakan melawan pemerasan yang MK sejarah kolonialisme. Baik, perkenalkan, nama saya Henry Putra dari program studi pendidikan sejarah. Baik, teman-teman, langsung saja. Gerakan melawan pemerasan. Nah, gerakan melawan pemerasan ini dilatar belakangi oleh adanya agitasi tani. Sepanjang abad ke-19 sampai abad ke-20. Gerakan melawan pemerasan ini dilatar belakangi oleh agitasi petani atau gerakan protes perlawanan yang terjadi di tanah tertentu, yaitu tanah milik swasta yang dijual oleh pemerintah kolonial kepada individu atau kelompok tertentu. Abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Perlawanan ini berlangsung selama periode tersebut, terutama karena kebijakan kolonial yang semakin menekankan rakyat. Akibatnya tuntutan kerja rodi, kerja rodi ini atau kerja paksa, dan selain kerja rodi ini ada tuntutan pajak yang semakin tinggi gitu. Jadi mereka itu dipungut pajak yang sangat tinggi gitu, yang bisa disebut memanipulasi, yang seringkali dipungut paksa gitu. Nah, contohnya itu gerakan di Jawa Mas pada tahun 1886. Mereka itu dipungut pajak yang sangat tinggi. Pajak. Nah, selain dipungut pajak yang sangat tinggi, mereka juga kerja rodi memudahkan melakukan ekspor hasil bumi. Nah, mereka itu tidak boleh menjualkan keluar negara itu. Pungut pajak yang sangat tinggi ini adalah buat untuk keuntungannya si tuan tanah atau si kolonialisme tersebut. Nah, apapun ada pajak yang sangat tinggi, mereka juga dikerja rodi atau dikerja paksa, dan juga dipermudah pelarangan ekspor hasil bumi. Mereka itu keluar negara dari si tuan tanah tersebut. Akan tetapi mereka itu dilarang si tuan tanah untuk menjual belikan terhadap atau keluar negara selain si tuan tanah tersebut. Seperti itu, teman-teman. Disitulah timbul pemberontakan yang dipimpin oleh si Akang Basma. Si Akang Basma ini telah membunuh camat yang bertahan di petir. Omas. Sampai akhirnya si Akang Basma ini dikelilingi atau akhirnya si Akang Basma ini dikepung. Sampai akhirnya si Akang Basma ini tewas ditembak saat yang mengepung rumahnya di bawah pimpinan agitasi Presiden Bogor. Perlawanan petani kedua itu
tahun 1885 Inggris ini merasa kecewa bahwa dia itu dituntut pajak yang sangat tinggi dan juga harus melunasi utang-utangnya. Nah, di situ Inggris meninggalkan tanah tersebut. Kebetulan si tuan tanah ini mengadakan pesta pada tanggal 18 Mei 1885. Selama malam 18 Mei 1885, Inggris ini memutuskan untuk menyerang pesta sedangkan yang diadakan oleh si tuan tanah tersebut. Si tuan tanah ini sering mengadakan pesta setelah hasil panen padinya. Si Inggris ini tahu bahwasanya si tuan tanah ini suka mengadakan pesta setelah hasil padi tersebut. Makanya si Inggris ini merencanakan untuk menyerang acara tersebut. Si Muhammad bin bersama pengikutnya sekitar 40 orang, sisanya itu perempuan, yang dimana si Inggris ini menyerang si tuan tanah. Keesokan harinya pada pukul sekitar pukul 9.00, Inggris ini bersama pengikutnya sekitar 40 orang, yang diantaranya itu perempuan. Nah, mereka itu menyerang si tuan tanah di acara pesta tersebut. Nah, pesta tersebut itu kebetulan si tuan tanahnya ini tidak ada, melainkan cuma si pengikut atau si anak buahnya si tuan tanah tersebut. Maka dari itu si Muhammad bin ini memutuskan untuk tidak menyerang karena sasarannya itu ke tuan tanah, tapi tidak ada si tuan tanah tersebut. Maka dari itu si Muhammad bin ini kembali. Akan tetapi si tuan tanah ini tahu bahwasanya si Muhammad bin ini ingin menyerang dia. Maka dari itu si tuan tanah tersebut menyuruh si bawahannya itu untuk mengepung si Muhammad bin dan pengikutnya. Nah, terus si Muhammad Idris ini tahu bahwasanya si Idris ini akan diserang oleh si tuan tanah tersebut. Nah, di situ si Muhammad Idris ini memerintahkan kepada pengikutnya bahwasanya kalau si pemerintah si tuan tanah itu kalau menyerang si Muhammad Idris, kalau tidak ada si tuan tanahnya itu jangan melawan, karena si tuan tanah tersebut itu tidak ada. Akan tetapi kalau si tuan tanahnya itu ada, bahwa kata si Idris ini serang gitu, bahwa si tuan tanah ini menyerang si Muhammad Idris. Nah, di situ pengikut si Muhammad Idris ini terluka sekitar 19 orang, yang sisanya itu meninggal dunia. Nah, kata si tuan tanah itu bahwa tanahnya itu bahwa yang terluka itu dibawa kepada namanya tersebut. Nah, si Muhammad Idris ini akhirnya si Muhammad Idris ini tertangkap. Mungkin teman-teman itu saja hasil pemahaman saya tentang gerakan melawan pemerasan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah, bisa dikoreksi kembali. Jika ingin bertanya, silahkan ada di kolom komentar tersebut. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.